Kita turunkan dulu apa itu fitnah, supaya tidak bisa atau tidak harus bikin definisi sendiri. Hati-hati dalam agama, kita hindari mengarang, karena mengarang cuma ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di ilmu syariat tidak ada, ya. Dan Nabi tidak menyukai itu. Di Al-Bukhari nomor hadis 1477, Nabi menyampaikan, innallaha kariha lakum talatha. Allah sangat benci dari kalian 3 hal. Yang pertama disebutkan qila wa qala, menyampaikan sesuatu dari sumber yang tidak jelas, hoax. Kita mengerjakan amal salah, amal salah, amal salah, amal salehnya nggak ada, cuma sedikit misalnya. Maka ada di antara mereka yang akan dimasukkan oleh Allah ke neraka dulu untuk dibersihkan yang kotor-kotornya sehingga tersisa yang baik-baiknya. Antum pernah bikin teh celup? Teh celup itu kan celup, angkat, ya kan? Celup, angkat gitu kan ya? Baik, perhatikan kalimatnya. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan ke dalamnya, maka hancur lebur seluruh tubuhnya, termasuk kulit-kulitnya. Dimohon maaf, penghuni neraka jahanam itu kalau sudah masuk ke alam kubur, an-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47. Neraka itu akan ditempatkan di alam kubur dari mulai pagi sampai petang, begitu aja terus. Itu jahanam. Saat dihisab, ada orang Allah masuk surga tanpa hisab, yang ini masuk neraka tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, ikhwan sekalian, terkhusus para masyayikh, as-satidhah, para ulama, Abangda Abdullah Saleh Al-Hadrami dan para asatidah yang lain, kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan juga rahmat dalam setiap ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersemangat mencari dan mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Dari sekian hamba Allah yang diberikan nikmat beraktivitas, Masya Allah, ternyata antum yang terpilih untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, berada di rumah Allah ini. Tadi saya di perjalanan sampai dengan ke alun-alun Malang, melihat Masya Allah, ada orang yang mau beribadahnya salah saja. Dalam kosakata Al-Quran, mau musyrik saja begitu semangat. Masa antum yang sudah punya iman untuk mendekat pada kebaikan begitu sulit untuk melakukannya? Zaman Nabi SAW sampai dengan para sahabat, sampai dengan ke masa tabi'in, Masya Allah, begitu mendengar ada satu hadis, ada satu ayat yang belum didapatkan, maka mereka berusaha untuk mengejar itu sebelum mereka wafat atau pemilik hadisnya wafat meninggalkan mereka. Sampai saya ulang-ulang, sampai tadi subuh saya sampaikan di Citraland bahwa disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, ketika sebagian sahabat mengetahui ada satu hadis yang tidak dimiliki kecuali hanya oleh sahabat Abu Darda saja radhiyallahu taala anhu, maka di antara mereka ada yang langsung menyiapkan diri untuk mengambil hadis itu dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah,
Sedangkan sahabat Abu Darda sudah menetap di Damaskus, Dimashq, Syria. Itu jalan kaki, Pak. Ikhwan sekalian, jalan kaki itu ditempuh perjalanan. Jadi kalau antum menggunakan bis saja bisa sehari 2 malam itu. Ini jalan kaki hanya untuk mendapatkan satu hadis tadi. Ketika sampai di tujuan ditanyakan, "Indaka haja?" Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Ada keperluan apa? Masya Allah jawabannya ringkas sekali. Uridul hadis. Saya hanya ingin hadis. Ya. Saya dengar Anda punya hadis yang dimiliki didengar dari Rasulullah SAW yang tidak ada yang lain mengetahui sekarang kecuali Anda. Ditanya lagi memastikan indaka haja ukhra, apa Anda tidak memiliki keperluan yang lain? Apa jawabannya? La, faqat al-hadis. Tidak, hanya hadis saja. Maka Masya Allah dibayar tuntas perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis yang disampaikan tadi lewat lisan Rasulullah SAW. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Masya Allah. Man salaka tariqa, siapapun yang menyiapkan dirinya kemudian dia menempuh satu perjalanan. Man di sini kalau antum buka dalam rumus-rumus atau referensi kajian berbahasa Arab, itu disebutkan dengan ismul mausul yadullu 'alal 'ammi, huruf sambung yang menunjuk pada subjek yang maknanya luas tanpa batas, umum, baik laki-laki, perempuan, dewasa, tua, muda, besar, kecil. Kata Nabi, siapapun dia yang dia berusaha menyiapkan dirinya, lantas dia menempuh jalan yaltamisu fihi 'ilma, untuk berusaha belajar sebagian dari tuntunan agamanya sekalipun cuma sedikit, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masya Allah, dengan segala perjuangannya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dengan diringankan langkahnya meniti surga. Maka di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas saat ini, Masya Allah, antum yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan nilai semangat yang tidak semua orang bisa mendapatinya, lantas berada di rumah Allah ini. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa? Mustahil. Saya tidak pernah undang antum ada di sini, tapi antum bisa hadir dan datang untuk belajar. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, itu tidak mudah. Dan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga siapapun yang berada di Masjid An-Nur ini, yang belajar, yang beribadah, setidaknya mendapatkan tadi apa yang dijanjikan. Semoga Allah mudahkan langkah antum kelak, kita semua meniti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tidak cukup dengan amin, karena mesti belajar dulu, ya. Yang tadi kan ngambil hadis dulu, baru kemudian Allah berikan kemudahan. Maka kita pun harus coba untuk pelajari dulu, untuk bisa kita maksimalkan, lantas kita amalkan dalam kehidupan kita. Sering-sering antum bandingkan dengan orang-orang dulu, ya. Orang dulu itu sahabat, dekat dengan Nabi, orangnya saleh, meniti ke surganya dekat. Masya Allah, dengar ada satu hadis disampaikan, dikejar jauh-jauh hanya untuk mendapatkan kemuliaannya. Walaupun persediaannya terbatas, fasilitas sederhana, perangkatnya cuma kaki, keadaannya juga terbatas, tapi masih mau semangat untuk belajar. Kita sahabat bukan, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, jaraknya cukup jauh, ke surganya tidak lebih dekat dibandingkan dengan sahabat. Masya Allah, kurang apa lagi antum? Ya, ada kajian tempatnya bagus, masjidnya luar biasa, direkam pula, ada yang live, ustaznya datang sendiri, nerangkan sendiri, dan insya Allah nulis sendiri, ngapus juga sendiri. Masya Allah. Dengan semua itu antum masih mau belum belajar juga, sampaikan pada kami dengan cara apa lagi mesti kita fasilitasi. Tayyib, materi hari ini insya Allah kami dimintakan oleh teman-teman untuk membahas tentang satu tema, zaman fitnah tetap istiqamah. Masya Allah. Saya mohon izin untuk membiasakan dulu dalam setiap bahasan-bahasan yang akan kita kaji, akan lebih baik jika semua pembahasan itu kita bisa uraikan dulu ketentuan dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga dengan itu pertama bisa mantap kajian yang kita bahas, kedua bisa menghadirkan keyakinan dalam mengamalkan, ketiga bisa dipastikan benar dalam tuntunan syariat, dan yang keempat, jika nanti ada yang mempersoalkan, kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang terang dan jelas, yang dengan itu insya Allah mudah untuk dipahami. Sepakat sampai sini? Sepakat sampai sini? Alhamdulillah, ya Nabi sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Antum Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, nggak sepakat. Antum kurang sehat mungkin.
Baik, kita turunkan dulu dalilnya, dan prinsip ini nanti antum bisa temukan di hadis riwayat Muslim. Kalau punya kitabnya, cari Syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid tuh ya. Di jilid yang pertama, kalau yang saya punya cetakan Darul Hadis terbitan tahun 2002, jilid pertama halaman 119, bab yang kelima, hadis nomor yang ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Di situ nanti ada konsepnya, babul isnadi minad din. Bab belajar agama itu yang sumbernya terurut sampai ke Nabi. Di sumber yang terurut sampai ke sumber pertama, informasi yang tersambung sampai ke sumber utama, itu disebut dengan sanad namanya. Makanya di hadis ada sanad selain matan. Dicari orangnya sampai ketemu dengan Nabi. Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis terus sampai ke Al-Bukhari. Al-Bukhari nggak pernah bertemu Nabi. Dari mana tahunya hadis dari Nabi? Dicari sampai ketemu pada Nabi. Itu sanad namanya. Kalau antum pelajari susunan riwayatnya sampai menuju ke sumbernya, itu disebut dengan isnad. Nah, kata Imam Muslim, belajar dari sumber yang tersambung ke awal sumbernya, maka itu yang menentukan dalam agama kita. Kalau antum benar belajarnya, maka praktek ibadahnya pun akan benar dalam agama. Tapi kalau salah belajarnya, maka resikonya pun, maaf, praktek belajar, praktek ibadah dalam agamanya pun akan keliru. Saya ambil contoh singkat ya, sebelum kita terangkan di sini. Antum buka Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim, nomor hadis 397. Kalau agak perbedaan, misalnya cari babnya yang sama, babul musifis shalah, bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Kemudian fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai awal salam sampai berakhir. Falamma sallama yaminan wa shimalan, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal baru selesai salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka beliau mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi SAW tetap mengulang kalimat serupa. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Sini poinnya. Maka diajarkan oleh Nabi SAW. Faqala, beliau bersabda, idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin benar sholatnya, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudunya. Begini caranya sampai berakhir. Kata para ahli hadis, kalau yang salah cuma sholatnya, maka akan dimulai dengan contoh sholat. Tapi ini menunjukkan bahwa wudunya pun gak sempurna. Jadi kalau ada seseorang wudunya gak sempurna, sholatnya pun pasti gak akan sempurna. Orang yang wudunya tergesa-gesa, sholatnya akan berantakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, 23 rakaat, 7 menit. Ya, bisa terjadi gitu kan? Kemudian, apa yang terjadi? Ya, kemudian sumastaqbilul qiblah, lalu menghadaplah Anda ke arah kiblat, lalu mulai bertakbir sampai dengan selesai salamnya. Setelah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat yang kita ingat sampai hari ini di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama raaitumuni usalli. Hadis pertama menerangkan pada Khalad Az-Zuraiqi, kalimat kedua menunjukkan kepada kita. Ini yang disebut dengan isnad. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi kalau Anda ingin salat, belajar dulu kepada orang yang pernah melihat Nabi, diajarkan pada generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Itu yang akan dipastikan lebih baik bagi kita pengetahuannya plus tenang dalam mengamalkannya. Maka kalimat-kalimat di zaman fitnah tetaplah istiqamah. Kita turunkan dulu seperti apa Nabi pernah menerangkan kata-kata ini. Kita keluarkan dulu definisinya. Dari situ kemudian kita coba untuk jelaskan dengan lebih rinci menurut paparan para ulama-ulama kita, insyaallah. Saya mohon izin akan lebih banyak berdiri barangkali. Sudah. Terdengar suara saya? Ke belakang terdengar? Berarti harus pakai mic ya? Baik. Cepat ya. Jazakallah khair. Baik. Coba tuliskan dulu ya. Saya tulis dulu temanya, saya turunkan dulu kemudian beberapa dalilnya, baru nanti kita coba terangkan dari sini. Bismillah. Maaf sebentar, kelihatan insyaallah? Belum ya? Halo, kelihatan? Belum ya, baik, alhamdulillah. Belum Pak, belum saya tulis apa-apa. Belum. Bingung saya yang mana yang kelihatan ya.
Cuman ada dua di Surabaya, satu di Lamongan, kedua di Malang ini ya. Yang belum saya tulis sudah kelihatan, Masya Allah. Zaman fitnah, Masya Allah. Ini yang saya terima judulnya, tetap istiqamah. Gak apa-apa, tidak mesti semua akan kelihatan. Mungkin yang di atas tidak nampak terlihat. Insya Allah saya nggak hapus bagiannya ya, nanti saya bacakan kembali. Kita turunkan dulu apa itu fitnah, supaya tidak bisa atau tidak harus bikin definisi sendiri. Hati-hati dalam agama, kita hindari mengarang. Karena mengarang cuma ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di ilmu syariat tidak ada ya. Dan Nabi tidak menyukai itu. Di Al-Bukhari nomor hadis 1477, Nabi menyampaikan, innallaha karihalakum talatha. Allah sangat benci dari kalian tiga hal. Yang pertama disebutkan qila wa qala, menyampaikan sesuatu dari sumber yang tidak jelas, hoax. Baik. Ya, kita turunkan. Satu, kita bahas dulu dari pengertiannya, dari bahasa Arabnya, kemudian baru kita turunkan dalil Qur'annya. Kita ambil misalnya yang paling kuat saja, Lisanul Arab karangan Ibnu Mandur, di bab fa, ta, kemudian nun, yang dituliskan kembali di Maqayis al-Lughah, Qais al-Lughah. Ini antum bisa lihat di bab yang keempat, halaman 472. Baik. Dan kita turunkan, nanti lihat entry-nya yang sama ya, fa, ta dengan nun. Kemudian kita turunkan dari sini ke ayatnya, satu, Quran surah ke-51 ayat 13 sampai 14. Posisi paling kanan di sebelah atas, agak turun ke bawah, ke tengah. Kemudian yang kedua, turunan ini dulu kita turunkan sebelum kedua, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-56, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian ada lagi yang lebih hebat, Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47, masuk nerakanya tanpa hisab, Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Alhamdulillah. Baru kita turunkan kedua, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 35. Tiga, antum bicara fitnah, fitnah apa yang dimaksudkan? Karena Nabi juga pernah difitnah, gitu kan? Quran kita turunkan lagi, misal surah ke-5 Al-Maidah ayat 49. 4, Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-47. Kemudian 5, kembalikan ke Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 73. Kemudian ada fitnah lagi yang sifatnya terlihat seperti baik tapi berbahaya. Ya, misal Quran surah ke-64 At-Taghabun dari ayat ke-14, dari 15 saja sampai ke-16. Kemudian ada juga yang lebih dahsyat, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 193, bisa mencapai ke pembunuhan, bisa fitnah dari orang-orang munafik. Kita turunkan hadisnya saja, itu sudah ada ayatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau punya kitabnya, cari diambil Muslim saja. Muslim lebih tepat, ya, lebih jelas kalimatnya. Di Al-Bukhari masih umum. Kita ambil hadis riwayat Muslim. Nomor hadis ke-6. Kalau punya kitabnya, cari jilid pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, riwayat dari Abu Hurairah. Posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Kemudian turunannya bagaimana cara menyikapi ini ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Sifat-sifat mereka ini kadang-kadang tidak mudah ya untuk bisa diatasi. Ada di Quran, contohnya surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207, posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke tengah, turun ke bawah. Kemudian mereka juga disebut oleh Quran sebagai setan yang harus diwaspadai. Quran surah kedua ayat ke-14, posisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian kita diminta solusinya oleh Quran untuk bisa istiqamah. Ya. Quran surah ke-30. Kenapa? Berapa ya? Tuliskan aja, langsung saja namanya, surah Fussilat ayat ke-30.
Kemudian ambil juga di ayat yang ke-6-nya. Alhamdulillah. Hadisnya terakhir, hadis riwayat Muslim nomor hadis 38. Terus kemudian bisa juga ambil kitabnya Ibn Rajab Al-Hambali, Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam, halaman 242. Selesai. Nah, ini materi kita. Jelas insya Allah? Belum saya terangkan ya. Kalau sudah jelas selesai saya pulang ya. Belum, baru saya tuliskan. Nah, ini beberapa keterangan. Nanti kita akan tanya fitnah apa yang antum maksudkan, apa yang mau dibahas. Jangan-jangan antum bicara zaman fitnah, dari sejak manusia diciptakan sudah ada fitnah juga. Oke? Baik. Ada yang belum saya turunkan, nanti kita susulkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita mulai dulu apa itu fitnah. Dalam bahasa Arab kata fitnah, ya, awas pakai fa ya dalam bahasa Arab, f dalam bahasa Indonesia ya. Katanya orang Sunda nggak bisa bilang f, itu fitnah ya. Fitnah. Kata fitnah dalam bahasa Arab kalau dikembalikan ke akar katanya dari kata fatana yastinu. Baik, asalnya tidak disebutkan dalam qawamis al-arabiyyah, kamus-kamus bahasa Arab atau ma'ajib al-arabiyyah, kecuali bermakna al-ibtila wal imtihan. Ibtila wal imtihan, ujian, tes, cobaan. Al-ibtila atau al-bala wal imtihan. Sebetulnya asalnya orang-orang Arab menggunakan kata fitnah ini bukan pada ujian kehidupan pada asalnya. Pada asalnya untuk mengetes, untuk menguji demi memisahkan antara yang baik pada emas atau perak dengan kandungan buruknya. Jadi kalau misalnya mereka ingin pisahkan kandungan emas dengan kandungan yang menyertainya, untuk dipisahkan antara emas dengan yang bukan, mereka akan katakan fatantu dzahab wal fiddah. Saya akan tes, diberikan cairan tertentu untuk bisa membedakan dari emasnya nanti terpisah ya, dan logam lain yang menutupinya atau yang menyertainya juga terpisah. Jadi mereka akan pisahkan antara yang baiknya yang mereka ambil sebagai emas, antara yang baiknya dengan campuran yang mengotorinya, yang kotornya, yang tidak baiknya. Jadi asalnya kata fitnah itu dimunculkan ya sebagai satu ujian untuk mengetes demi memisahkan supaya diketahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dari bahasa inilah kemudian dari akar bahasanya ujian yang dihadirkan untuk memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, lalu kemudian diambil dalam bahasa balaghah sebagai kiasan. Kalimat majaz diterapkanlah kemudian dalam sifat kehidupan kita ya. Nah, ini pun fitnah, ujian ya, untuk diketahui mana mic yang bagus, mana mic yang kerusak gitu ya. Baik, nggak apa-apa, langsung praktek. Bismillah. Diambil bahasa kiasan dengan majaz, diterapkan dalam kehidupan kita, bahkan digunakan oleh Al-Quran ya, diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan yang baik-baik dalam kehidupan kita, yang harus kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan, plus yang buruk-buruk yang bisa kita hindari dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Saya ambil contoh dulu, seperti para tukang emas memisahkan emas itu dari campurannya, dimasukkan ke dalam cairan yang panas kadang-kadang, kemudian disaring, dikeluarkan. Nanti di akhirat pun Allah akan memisahkan sifat-sifat kebaikan pada diri kita manusia dengan sifat-sifat buruknya. Ada dulu yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam cairan panas di neraka supaya keluar kotoran-kotoran yang pernah dibawa dari dunia. Tayyib. Misal bahasanya menggunakan fitnah. Quran surah 51 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Posisi paling kanan sebelah atas. Bismillah. Yawmahum 'alan nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Lihat kalimatnya, dhuqu fitnatakum,
yaumahum 'alan nari yuftanun. Nanti akan tiba pada satu masa saat mereka yuftanun, diberikan fitnah dalam neraka. Kenapa disebut kalimatnya menggunakan fitnah, disiksa di neraka itu? Ya. Karena saat di neraka ada orang-orang yang tenggelam selamanya di neraka, ada orang-orang yang sementara disiksa oleh Allah karena keburukan di dunianya. Dia harusnya mengerjakan amal baik, dia malah mengerjakan amal salah, amal salah, amal salah. Amal salehnya nggak ada, cuma sedikit misalnya. Maka ada di antara mereka yang akan dimasukkan oleh Allah ke neraka dulu untuk dibersihkan yang kotor-kotornya sehingga tersisa yang baik-baiknya. Maka dimasukkanlah ke dalam neraka, bahasanya menggunakan kata fitnah. Ya. Yaumahum 'alan nari yuftanun, ayat 13-nya. Ya, akan tiba satu masa mereka itu dimasukkan ke dalam neraka untuk dipisahkan yang jelek-jeleknya sehingga tampak yang baik-baiknya. Nanti disebutkan di Al-Bukhari di Kitabul Iman dari nomor hadis 19 sampai 24, posisi paling kiri di sebelah bawah. Nanti ada orang-orang yang dia punya iman sedikit dalam dirinya, amal solehnya sedikit, tapi harus masuk neraka dulu, dibersihkan dulu kotorannya di situ. Ya, sampai gosong, sampai habis, kemudian baru sesuai dengan kadarnya diangkat dia, dimasukkan ke dalam surga. Tayyib, ini yang disebut dengan yaumahum 'alan nari yuftanun, dipisahkan yang jelek-jeleknya supaya didapatkan yang baik-baiknya. Maaf, mohon izin sebentar. Antum pernah tahu bagaimana siksa yang paling ringan di neraka? Jangan dikira gampang ya. Oh, berarti kalau saya punya iman nggak apa-apa ke neraka sebentar dan masuk surga, gitu kan? Ada yang begitu, ada kalangan Yahudi mengatakan saya kan kekasih Allah, dekat dengan Allah. Kalaupun dihukum di neraka paling sebentar, besok-besok masuk surga. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80, posisi paling kiri sebelah atas. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami nggak akan dihukum di neraka paling beberapa hari aja. Tapi kalimatnya menggunakan mufrad, sifatnya nakirah, ma'dudah, bukan panjang. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak bisa prediksi berapa hari, ya paling berapa hari. Tapi bahkan ada yang mereka menghitung, paling 1, 2, paling banyak 3 hari. Kalimatnya dijamakkan menggunakan alif, ma'dudat, di Ali Imran ayat 24, posisi paling kanan sebelah atas. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kata mereka, paling masuk neraka sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu masuk surga lagi. Maka diturunkanlah keterangan oleh Allah, kalau mau silakan. Sehari di akhirat nanti itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Quran surah ke-32 ayat ke-5. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Masyaallah. Seharinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Siksa paling ringannya ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami. Kalau disebutkan kafar, ingat betul ini ya. Sekolah. Maksud saya supaya mudah dilepas, diangkat ya. Sekolah. Perhatikan. Kalau disebutkan kafar dalam bahasa Arab, termasuk nanti dalam bahasa Al-Quran, itu yang dimaksud bukan orangnya, tapi perilakunya. Awas, hati-hati ya. Kafar itu perilakunya, menggunakan bentuk fi'il. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Kalau disebutkan perilaku menyimpang dari petunjuk Allah, itu artinya tidak hanya mencakup non-muslim, tapi juga orang Islam yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah. Antum pernah lihat orang Islam yang kalau dipanggil sholat abai dengan sholat? Ada. Ada orang Islam yang sudah tiba masa zakat gak mau zakat? Ada. Itu disebut kafar. Dia tidak keluar dari Islam tapi mengerjakan perbuatan maksiat tingkat tinggi seperti non muslim. Kalau ada orang kaya non muslim gak mau zakat, dia gak beriman. Tapi kalau ada orang Islam sudah wajib kemudian dia menunaikan zakat, gak mau mengerjakan, seakan-akan kalimatnya ada nilai tegas di sini. Kamu kok seperti non muslim aja gak mau zakat? Kafar. Quran surah ke-14 ayat ke-7. La'i syakartum la'azidannakum wa la'in kafar. Nah, orang seperti ini kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit, dia dimasukkan ke dalam neraka. Paling ringannya, lihat kalimatnya, saufan nuslihin nar. Kami akan tarik ubun-ubunnya ke neraka. Dan nusli itu, nusli dalam bahasa Arab, nusli itu mencelupkan sesuatu dan narik lagi ke atasnya. Antum pernah bikin teh celup? Teh celup itu kan celup, angkat, ya kan? Celup, angkat gitu kan ya? Baik, perhatikan kalimatnya. Kullama nadijat juluduhum. Begitu dicelupkan ke dalamnya, maka hancur lebur seluruh tubuhnya, termasuk kulit-kulitnya.
Disebutkan kulit karena kulit indera perasa yang paling peka. Jadi begitu diangkat lagi, ya, baddalnahum juludan ghairaha. Masya Allah, diangkat sembuh lagi, dimasukkan hancur lagi, angkat sembuh lagi. Sebab kalau diangkat hancur, dimasukkan nggak akan kerasa. Jadi begitu dimasukkan hancur, diangkat sembuhkan lagi, masukkan hancur, angkat sembuh lagi. Sekali masuk kalau 1 detik saja, itu sakitnya sama dengan 48 hari di dunia. Kalau mau coba silakan. Makanya ketika orang-orang Yahudi mengatakan demikian, jangan macam-macam. Dibersihkan kotorannya di situ 1 detik 48 hari. 1 harinya 1000 tahun. 3 harinya 3000 tahun. Itu yang disebut dengan yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum, ayo rasain tuh. Silakan. Fitnatakum, kalimatnya menggunakan fitnah. Jadi di situ bukan cobaan lagi, bukan ujian lagi, tapi ujian dalam konteks memisahkan yang kotor-kotor supaya diketahui yang baik-baiknya. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah dipahami sampai sini, maka sekarang kita coba turunkan dulu sebentar. Ya. Sebelum kita turunkan ke aspek yang lain untuk materi kita, nanti saya tanya di akhir antum pengen bahas yang mana, kan? Baik. Ini masih biasa. Masih biasa maksudnya kalau dia sudah bisa kotornya hilang, baiknya muncul, bisa diangkat ke dalam surga. Sepanjang tidak melakukan dosa-dosa besar yang bisa menutup semua amal salehnya, maka orang seperti ini akan bersama orang-orang kafir yang lain masuk ke dalam neraka jahanam. Yang siksanya bukan cuma saat dihisab, sejak masuk ke alam kubur sudah ditampakkan siksanya. Dimohon maaf, penghuni neraka jahanam itu kalau sudah masuk ke alam kubur, an-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47. Neraka itu akan ditampakkan di alam kubur dari mulai pagi sampai petang, begitu aja terus. Itu jahanam. Saat dihisab, ada orang Allah masuk surga tanpa hisab, yang ini masuk neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi saat hisab itu nanti kitab diberikan, insya Allah kita akan lihat nanti Allah Ta'ala Adam. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan kirinya, ada yang di belakang punggungnya. Tiba-tiba ada sebagian golongan ribut, kita nanti di mana ya? Kanan, kiri, atau di mana kita? Turun ayat. Wa'aradna jahannama yawma idzil kafirina arda. Pada saat itu kami akan tampilkan langsung neraka jahanam pada orang-orang seperti ini. Kami katakan pada mereka, ini ya tempat kamu di sini, nggak usah pada diskusi, nanti langsung aja ke sini. Neraka jahanam. Hati-hati. Nah itu kalau sudah masuk ke situ nggak bisa keluar, selamanya ada di situ. Jadi ini makna fitnah yang pertama, untuk memisahkan antara yang baik-baik dengan yang buruk sehingga bisa diketahui, diambil yang baik, ditinggalkan yang buruk. Nah teman-teman sekalian, mohon maaf, ternyata kehidupan kita itu sejak mulai dilahirkan itu sudah teriring kehidupan kita dengan fitnah yang akan dibawa dalam hidup. Jadi tidak ada manusia yang terlahirkan tanpa melalui fitnah. Di semua yang terlahir ke muka bumi ini, dari kalangan manusia, dari mulai Adam alaihissalam sampai seluruh keturunannya, ketika dilahirkan maka bersanding dengan proses kelahirannya apa yang disebut dengan fitnah. Quran surah ke-29 ayat yang kedua, ya, posisi sebelah kanan agak sedikit ke atas. Lihat kalimatnya. Setelah Allah sampaikan alif lam mim, ahasiban nas an yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah setiap manusia mengira ketika mereka mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari fitnah? Pelan-pelan saya hapus dulu. Jadi ketika seseorang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tercipta sebagai seorang manusia, terlahir dia ke dunia, kita akan lihat dulu fase pertama ketika dia mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap yang dilahirkan sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sejak dalam kandungannya. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim ya wa ashhadahum min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setiap anak cucu Adam dalam kandungan perut ibundanya, siapapun yang mengandungnya dalam usia 4 bulan, terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Apakah kamu mengakui saya sebagai Rabbmu? Qalu bala syahidna. Ya Rabb, kami mengakui, syahidna, kami bersyahadat. Jadi setiap orang yang dikandung di rahim perut ibundanya, dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan, disebutkan di tafsir di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud,
Di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas, setiap kandungan 4 bulan roh ditiupkan. Di situ terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan nanti 4 hal dalam hidupnya. Ajalihi wa rizqihi wa amalihi as'idun huwa am syaqiyyun. Ini poinnya. Jadi ketika dilahirkan kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah. Pelan-pelan. Apa makna fitrah ini? Tidak ada tafsiran lain kecuali di Quran surah 30 ayat ke-30 itu. Lihat kalimatnya. Fitrah di situ diartikan dengan ad-din. Aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Di fitrah pertama ketika disebutkan dalam Al-Qur'an itu ad-din. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Halo? Apa yang dimaksud dengan ad-din? Enggak usah ngarang ya, mumpung masih di awal-awal. Kalau belum tahu cukup katakan wallahu a'lam ya. Malaikat ditanya wallahu a'lam, sahabat ditanya wallahu a'lam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan. Masya Allah, ditanya semua tahu, agak repot itu ya. Baik, apa artinya ad-din? Oh, Masya Allah, sudah usia begini belum tahu ad-din. Masya Allah, antum siapa sebetulnya? Baik, ad-din itu tafsirnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam. Yuk kita urutkan sampai ketemu kalimat iman sampai ke manusia. Kita urutkan dulu. Lihat, ad-din itu Islam. Fitrah disebut ad-din. Orang lahir ada dalam fitrahnya. Fitrahnya ad-din. Din itu Islam. Apa turunan Islam yang pertama? Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8, babul muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika malaikat Jibril turun menanyakan kepada Rasulullah SAW, mal Islam? Jawaban pertamanya, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu iman. Jadi ketika seseorang sudah dilahirkan, terlahir di perut ibundanya, kemudian dia muncul ke permukaan, Masya Allah, sudah melekat pada dirinya ujian, fitnah. Ini imma pada dirinya langsung atau pada keluarga yang melekat di dalamnya. Makanya hati-hati, nanti Anda akan temukan ayat di At-Taghabun, Quran surah 64 ayat ke-15 sampai dengan 16. Hati-hati. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Begitu lahir, kita sudah mendapatkan bala atau imtihan atau ujian yang menghadirkan sifat-sifat baik atau sifat-sifat buruk dalam diri kita. Di bersamaan antum lahir, sudah ada dalam diri kita ujian, ada nilai kebaikan, dorongan berbuat baik plus dorongan berbuat buruk. Dorongan berbuat baik itu yang disebut dengan nilai-nilai takwa. Saya turunkan dulu ya. Ini sifat-sifat takwa. Dorongan berbuat buruk itu yang disebut dengan fujur. Sumbernya dari nafsu ya. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi. Nabi Yusuf saja mengatakan, saya nggak bisa menyucikan diri saya karena ada nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Sedangkan nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Ada fujur di situ. Sumbernya dari nafsu. Lihat, makanya antum sampai dengan hari ini, sampai sekarang, dari mulai lahir, itu begitu dihadapkan pada apapun, selalu akan ada dua dorongan. Imam mengajak kepada kebaikan, imam mengajak kepada keburukan. Nggak percaya silahkan. Kalau adzan berkumandang, itu pasti dalam hati kita akan ada getaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat. Sudah adzan. Siap-siap sholat. Pernah begitu? Itu jiwa takwa. Begitu adzan selesai, tenang, baru adzan, belum komat. Salat nomor 2, nomor 1 makan dulu, gitu kan? Masya Allah. Itu fujur nafsu. Ketika Fir'aun tipikal kasar seperti ini, Musa saat akan berangkat diminta untuk lembut. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai dengan 44. Lihat kalimatnya, kasar diciptakan supaya lembut muncul, bukan sama-sama kasar. Salah kalau begitu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang keterlaluan. Kalau tagha itu biasanya kekuasaan. Kalau harta benda itu bagha namanya. Jadi kalau orang menyimpang dengan harta benda itu disebut bagha. Kalau menyimpang dengan kekuasaan disebut dengan tagha. Qarun disebut bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha karena hartanya dia gunakan untuk penyimpangan. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 79, posisi paling kiri sebelah bawah. Tahu sumber di diri kita ini ada potensi fitnah buruk. Bagaimana cara mengatasinya? Langsung munculkan lawannya.
Ini wasiat Al-Quran plus pesan Nabi SAW. Jadi kalau antum ingin bisa menekan keburukan-keburukan dalam diri kita, caranya gampang, tingkatkan takwa. Sudah.